billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kita awali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semua hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Terutama dengan segala ketulus ikhlasan itu, di pagi hari ini kita hantarkan, kita sanjungkan rasa syukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi, Allah fasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga betapa kita menjalani kehidupan kita dengan sangat leluasanya, melaksanakan seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan ini, termasuk juga di dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara semua nikmat itu, yang paling utama tentunya, yang kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah semakin menanamkan keyakinan akan hal ini, bahwa nikmat yang paling utama itu adalah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keleluasaan dan bahkan dengan kebahagiaan, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini hanyalah sekedar titipan, hanyalah sekedar ujian pula dari Allah. Apakah segala sesuatu yang bersifatnya anugerah yang kemudian dengan keberadaannya kita bahagia, atau boleh jadi yang bersifat ujian yang kemudian kita merasa berat sekali di dalam menghadapinya. Padahal sesungguhnya semuanya ini adalah merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah apabila kita betul-betul ingin mengoptimalkan kemampuan kita di dalam mendengar, kemampuan kita di dalam melihat, terutama ketika kita melihat dan mendengar dengan menggunakan mata hati, telinga hati kita semuanya, maka betapa sesungguhnya boleh jadi telah berlaku di dalam diri kita, atau kita bisa melihat hal itu berlaku pula pada orang-orang yang berada di seputar kita. Terutama bagaimana ketika Rasulullah SAW menganjur kita untuk lebih banyak kita melihat ke bawah, melihat betapa sesungguhnya ketika kita merasa galau, merasa begitu kekurangannya di dalam kehidupan ini, tidak cukup-cukupnya
Padahal sesungguhnya kita bisa melihat di seputar kita orang-orang yang boleh jadi secara fisik, secara visual kita melihatnya jauh daripada apa yang kita miliki, namun kita bisa mendapati rona bahagia di dalam kehidupannya. Sebagaimana kemarin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur sekali kedatangan tamu yang luar biasa, Profesor Safwan Hadi bersama istri tercintanya, dan betapa kemarin saya mendapatkan kado dan hadiah luar biasa dari beliau, yaitu berupa cerita bagaimana pengalaman kehidupan yang mereka jalani di dalam menempuh dan mengayuh kehidupan rumah tangganya. Betapa seorang ibu sebelum menjadi istri dari Prof. Safwan adalah seorang wanita karir pada sebuah perusahaan global internasional dengan pendapatan dan kedudukan yang begitu tingginya. Sementara Prof. Safwan ketika itu hanyalah seorang dosen, namun Allah telah mempertautkan hati mereka. Dan betapa sesungguhnya kalau seandainya diperhatikan, betapa berbedanya sesungguhnya apa yang telah dijalani oleh Ibu Safwan dengan apa yang dijumpainya kemudian dalam kehidupannya bersama Prof. Safwan, yang secara fisik begitu berbedanya. Namun Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali satu ketika Ibu Safwan hadir dan berbicara di hadapan kita semuanya, bahwa betapa dengan segala kekurangan secara materinya itu, dia bangga sekali dengan suaminya. Dikarenakan Prof. Safwan mempertahankan nilai-nilainya, idealismenya. Meskipun boleh jadi di seputarnya ada orang yang menganggap bodoh bahwa ia tidak mengambil kesempatan yang secara materi tentunya lebih menguntungkan lagi buat dia. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita bisa melihat bahwa betapa contoh yang begitu banyaknya hadir di seputar kita. Maka maha benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa bersama dan dibalik beserta satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyaknya kemudahan, rahmat Allah di seputar kita. Dan betapa sesungguhnya hanya dengan kacamata iman baru kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan, dengan penuh keseimbangan, dan tentunya dengan kebahagiaan pula yang Allah selipkan di sana. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah benar-benar memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya dalam iman dan Islam ini. Tidak hanya kita mengatakan bahwa kita beriman, tetapi benar-benar kita menjadikannya sebagai pakaian dalam keseharian kita. Sehingga tidak tiada sesuatu yang terhadirkan dalam pandangan kita, ataupun melewati pendengaran melalui telinga kepala kita, melainkan filter yang kita gunakan di dalam membacanya adalah kacamata keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita pun mampu memberikan penyikapan yang terbaik pula. Penyikapan yang boleh jadi tidak lazim dalam pandangan manusia di seputar kita. Namun sesungguhnya hal itu adalah merupakan fitrah dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Apabila kita menyadari sesuatu itu disikapi dan dilihat dengan kacamata iman, dan kemudian Allah tuntun kita untuk memberikan cara penyikapan yang terbaik pula. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, termasuk pula di dalam keberadaan kita setiap pagi dalam forum ngaji bareng online ini, tidak berlaku semuanya ini kalau bukan dikarenakan memang Allah yang telah menetapkannya. Tidak kita dapati suasana dan situasi seperti ini, termasuk antusiasme dari kita semuanya untuk hadir pada awal-awal acara ini, menghantarkan rasa syukur ini, kalau bukan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita benar-benar menikmati secara hakiki atas apa yang Allah hadirkan kepada kita setiap pagi seperti ini. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca dan kita telusuri setiap pagi ini menjadi benar-benar cara kita atas tuntunan Allah
untuk menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok. Seraya kita bermohon kepada Allah semoga atas apa yang kita dapati melalui setiap huruf kata dan ayat ini, semoga Allah memberikan kesan yang sangat mendalam, kemudahan bagi kita untuk dapat memahami dan menyelami makna yang terkandung di dalamnya. Seraya berharap pula semoga semuanya menjadi bagian dari hidayah hikmah yang Allah berikan untuk kita semuanya, dan kita pun beristiqomah menjadikannya sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semua, dan kita pun berpegang teguh kepada tuntunan Allah. Sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka berpegang teguhlah kita semuanya kepada tali Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari yang kita jalani hari ini adalah hari yang penuh barokah. Hari yang akan membuat kita bahagia pada hari esoknya. Baik esok dalam kehidupan dunia, dan lebih utamanya lagi adalah hari esok setelah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maha benar Allah yang selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk mempersiapkan hari esok kita. Maka cara penyikapan yang terbaik di dalam kita menelusuri dan menjalani hari ini, apabila kemudian pada keesokan harinya kita bahagia ketika mengingat bahwa kita telah melakukan beberapa hal di dalamnya. Sebagaimana halnya pula pada hari ini, kebahagiaan hakiki dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ketika kita merenungi bahwa hari kemarin telah kita jalani dengan berikhtiar dan berjuang untuk melakukan yang terbaik di dalamnya. Dan betapa bahagianya kalau seandainya kita merasakan segala sesuatu yang telah kita lakukan itu adalah merupakan kebaikan, dan kemudian Allah hadirkan pula ketulus ikhlasan di dalam melaksanakannya sebagai mahkota yang diberikan kepadanya, dan semoga dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meridhoi dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tiada henti Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita berjuang, berikhtiar untuk kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa hanya keteladanan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan Rasulullah. Dan betapa walaupun Rasulullah sudah 1400 tahun lebih meninggalkan kita, namun sejalan dengan bertambahnya hari, kita bisa melihat bahwa betapa keteladanan yang begitu indahnya, yang apabila kita kenakan menjadi pakaian dalam keseharian kita, maka kebahagiaan pula yang insya Allah akan kita dapati. Sebagaimana Allah menyampaikan, Allah akan membukakan pintu rahmat dan pintu cinta bersamaan dengan pintu ampunannya bagi kita semuanya apabila kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya kita tidak berupaya dan berikhtiar pula berjuang di dalam menelusuri sejarah kehidupannya, mutiara-mutiara hikmahnya. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali membacakan untuk diri saya dan kita semuanya bagaimana tuntunan akhlak dan keindahan yang dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah seorang pelaku, penganjur, pemberi contoh yang menyampaikan bahwa seorang muslim harus waspada agar tidak berbuat salah, berbuat buruk, berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang menyakitkan bagi tetangganya. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan begitu banyaknya mengenai bagaimana keutamaan tetangga dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah itu. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa tetangga yang buruk adalah manusia yang akan menjadi sia-sia amalnya.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang menggambarkan bahwa tetangga yang buruk termasuk salah satu bencana, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. 3 hal yang termasuk bencana. Pemimpin yang jika engkau berbuat baik kepadanya, ia tidak berterima kasih. Bila engkau berbuat salah, ia tidak memaafkan. Dan tetangga yang buruk, bila melihat kebaikan, ia simpan. Dan bila melihat kejelekan, ia siarkan. Dan seorang wanita, bila engkau berada di sisinya, ia menyakitimu. Dan bila engkau pergi, ia mengkhianatimu. Begitupun kita bisa mendapati lagi bahwa bagaimana Rasulullah SAW menekankan mengenai kehidupan dalam bertetangga ini sendiri. Dalam sebuah hadis lainnya, muttafaqun alaihi, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi dan solidaritas seperti satu jasad. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka seluruh anggota badan tidak bisa tidur dan demam. Nah, inilah bahwa bagaimana sesungguhnya hubungan bukan hanya dibangun pada hubungan keluarga inti, tetapi Rasulullah juga menyampaikan bahwa hubungan dengan bertetangga harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Dan bahwa bagaimana Rasulullah telah menggambarkan bagaimana keberadaan seorang muslim dengan muslim lainnya. Bagaimana pula keberadaan seorang muslimah dengan muslimah lainnya yang digambarkan bagaikan seperti satu batang tubuh itu sendiri. Kemudian kita bisa mendapati pula bahwa satu ketika Abu Dzar berkata, "Sekarang engkau telah berjumpa denganku." Dan aku berkata, ada satu hadis yang ingin saya dengar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepadamu. Maka ia pun berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai 3 orang dan membenci 3 orang. Ia berkata, aku tidak mungkin dusta atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun berkata, siapakah 3 orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka ia pun berkata, seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia berperang hingga terbunuh. Kalian bisa mendapatkan dalam firman Allah di dalam surah As-Saff ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, berbaris-baris, seakan-akan mereka adalah bangunan yang ditata rapi. Kemudian aku pun berkata, kemudian siapa lagi? Ia pun berkata, orang yang mempunyai tetangga yang buruk, yang suka mengganggunya. Lalu ia sabar atas gangguannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari tetangga tersebut, baik hidup ataupun matinya. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani yang meriwayatkan mengenai atas apa yang telah disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW dalam interaksinya dengan Rasulullah, yaitu Abu Dzar. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa demikian rapihnya tuntunan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, dan Rasulullah pun mengajarkan pula bahwa bagaimana kita menyikapi apabila kita sendiri yang kemudian mendapatkan tetangga yang buruk itu sendiri. Maka tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sabar itulah yang merupakan pakaian pada akhirnya, pakaian hakiki yang dimiliki oleh seorang muslim ataupun muslimah apabila mendapati ketetanggaan yang ternyata menghadirkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga perbuatan kita dan lisan kita, jangan sampai kita mengganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan kepada para tetangga kita. Dan tentunya tetangga dalam hal ini
Bukan hanya tetangga fisik yang kita artikan bahwa rumah semata, tetangga sesungguhnya adalah orang yang dekat dengan kita. Nah, dalam konteks ini bisa secara fisik, bisa juga secara virtual sesungguhnya. Bukankah saudara-saudara kita yang berada dalam forum ini adalah tetangga-tetangga kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita bersaudara secara hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pelihara sikap perbuatan kita dan juga lisan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang merugikan dan menyakiti para tetangga kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita Allah lindungi, Allah berikan keistiqomahan pada kita semuanya, sehingga kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dapat menjaga bukan hanya kerukunan, tetapi bahwa bagaimana persaudaraan hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan apa yang dititahkannya dalam upaya terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula bersama-sama kita di dalam forum ini beristiqomah kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan hal ini sebuah amal yang kita lakukan secara terus-menerus. Bukankah Rasulullah pun menyampaikan bahwa yang terbaik itu adalah amalan walaupun kecil, namun kita lakukan secara sungguh-sungguh dan istiqomah, kita menjadikannya sebagai kedawaman, sebagai sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita di dalam forum ini mendoakan untuk ayah dan ibu kita, manusia terbaik yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, sebagai cara Allah menghadirkan kita di muka bumi ini. Dipilihnya ayah dan ibu kita. Dan maka sebagai tanda terima kasih kita atas apa yang telah kita dapati sepanjang perjalanan kehidupan kita, yang selalu dinaungi dengan kasih sayang dan doanya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dihantarkannya untuk anak turunannya, zuriatnya, sampai dengan hari kemudian nanti. Maka sama-sama kita mendoakan untuk ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara, sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang kita rindukan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun Bapak dan Ibu, kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya dalam usia senjanya. Boleh jadi mereka kini tidaklah sekuat, tidak segagah dulu lagi. Namun tetap Bapak Ibu kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadi putra-putri yang soleh dan solehah terbaik bagi mereka. Dan semoga kita menjadi bagian dari putra-putri yang mereka banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terus kita mendoakan mereka, meneruskan amal-amal kebaikan mereka, melanjutkan tali silaturahim yang telah terbangun di dalam kehidupan kita, yang bermuara dan berasal dari apa yang telah mereka silaturahimkan untuk kita semuanya. Dan hal ini pun sebagaimana kita mengikuti di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca pada hari kemarin, di dalam surah Ar-Ra'd ini, betapa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melanjutkan tali silaturahim itu. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu untuk ayah dan ibu kita semuanya. Bukan hanya ayah dan ibu kita sendiri, tetapi kita saling mengusung doa ini untuk ayah dan ibu kita semuanya. Semoga mereka semuanya berbahagia pada pagi hari ini atas kiriman doa yang kita sampaikan kepada Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu seluruh doa yang telah kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita, untuk suami atau istri dan anak keturunan kita semuanya, untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima dan Allah ijabahkan segala kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pula kita melanjutkan amal-amal dan nilai-nilai kebaikan yang berada dalam forum ini untuk saling mendoakan antara kita semuanya. Dan sekaligus juga inilah cara kita di dalam bersilaturahim, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan bahwa hak ataupun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya menyampaikan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang maka kita penuhi undangannya. Apabila kita dipanggil, kita penuhi panggilannya. Wa iza atasha fahamidallahu fashammidhu. Apabila ia bersin dan kemudian mengucapkan hamdalah, maka kita pun wajib menyampaikan doa kepadanya. Wa iza stansahaka fansahhu. Apabila ia datang meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat itu. Wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguklah ia. Doakanlah ia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila ia meninggal, maka hantarkanlah ia. Dan terutama Bapak dan Ibu, menjenguk dan menghantarkan ini adalah bukan hanya secara fisik semata kita menjenguk, bukan hanya secara fisik semata kita menghantarkan ke tempat pemakamannya. Yang utama itu adalah doa-doanya. Maka pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ini, atau kita semua, atau kita sendiri yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik berupa sakit ataupun berupa ujian kehidupan yang lainnya. Sama-sama kita bermohon kepada Allah semoga menghadapi semua ujian ini kita diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam yang melahirkan kesabaran, keikhlasan di dalam menghadapinya. Semoga dengan itu Allah luntur dan gugurkan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah terima pula dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Sama-sama kita mendoakan pada pagi hari ini untuk para peserta kita, Ibu Sri Lili Lestari, Ibu Titik Kartika yang masih dalam keadaan sakit, dan juga sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Ani Iriani yang baru saja saya mendapatkan informasi dari beliau kemarin bahwa telah terkonfirmasi COVID pada saat ini. Sama-sama kita doakan Ibu Ani Iriani semoga diberikan kekuatan, ketegaran, kesabaran, dan menyikapi sakit ini adalah sebagai bentuk, sebagai ruang untuk berkasih-kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, diberinya ujian. Dan kemudian kita sabar dengan ujian itu, maka itulah perpaduan kasih yang luar biasa. Tidak mungkin Allah Maha mencinta untuk menyakiti seseorang yang dicintainya. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati ujian dan kemudian terhadirkan rasa syukur, terima kasih dan kesabaran, maka itulah perpaduan kasih yang luar biasa antara pencipta dengan makhluk ciptaannya. Semoga Ibu Ani Iriani diberikan kesabaran dan keikhlasan menghadapi semuanya ini. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya yang tengah mendapatkan ujian. Bahwa inilah cara kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin menghargai
betapa nikmat sehat yang telah Allah berikan selama ini luar biasa sesungguhnya, namun boleh jadi sedikit kita menyadarinya, apalagi mengantarkan rasa syukur kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi rasa sakit, kita kembali ke titik nol sebelum kemudian kita mengayunkan lagi langkah di dalam tawaf kita ataupun di dalam sa'i kita. Sama-sama kita merasa bahwa ketika dalam keadaan sakit ini seakan-akan kita berada di Hajarul Aswad, dan kemudian kita ingat kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian kita mengitari lagi Ka'bah itu bertawaf, atau seperti halnya dalam keadaan bersa'i. Ketika kita sampai di Sofa ataupun di Marwah, kita menghadap kemudian ke arah kiblat itu. Dan kemudian kita ucapkan kembali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Sehingga kalau saat kita memperhatikan benar bahwa setiap pojok kehidupan ini yang ada hanya wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Bahwa kemanapun kamu menghadap, maka yang ada hanyalah wajah Allah. Maka ketika kita menghadap kepada kesehatan, di sana hadir Allah. Ketika kita melihat sakit, hadir Allah juga di sana. Tidak ada celah kehidupan yang tanpa keberadaan Allah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membuka mata hati kita, jendela mata kita, di dalam melihat segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat barakah untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita pun berbahagia sekali, Bapak dan Ibu. Allah menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan ini tidak lain hanyalah sekedar tanda-tanda, sekedar simbol-simbol. Dan Allah ingin melihat bahwa ketika kita berada dalam etapa-etapa itu, mendapati simbol-simbol itu, bagaimana sikap kita. Maka pada pagi hari ini ketika kita mendapat berita bahwa saudara kita yang Masya Allah dalam usianya, kalau dibalik 28 usianya, tapi kini beliau 82 tahun usianya. Namun Masya Allah Bapak dan Ibu, usia tidak membatasi beliau untuk selalu bersemangat dan hadir selalu pada bagian awal, menyapa, bercengkrama, bersenda gurau, walaupun tidak pernah berjumpa dengan peserta lainnya. Selalu keceriaan dihadirkannya di dalam forum ini. Itulah sosok Pak Ilya. Hari ini beliau bahagia, mensyukuri nikmat ke-82 tahun beliau setelah dilahirkan oleh ibunda tercintanya. Bahwa betapa bahagianya Pak Ilya pada pagi hari ini mengenang bahwa ibu dan ayahnya telah dipilih oleh Allah untuk menghantarkannya dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan dalam usia 82 tahun ini, Pak Ilya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu banyaknya mencintainya. Dan begitu pun halnya yang kita rasakan juga Bapak dan Ibu. Pada bagian usia kita ketika kita mensyukuri bahwa betapa sesungguhnya kasih sayang Allah itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Dan kasih sayang dihadirkan oleh orang-orang berada di seputar kita, tidak akan mungkin itu ada kalau seandainya bukan dikarenakan Allah mengirimkan kasih sayangnya melalui keberadaan dan kebersamaan orang-orang yang berada di seputar kita. La in syakartum la azidannakum. Maka tiada lain kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama pula tentu kita mendoakan semoga Pak Ilya diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, makin hari makin cinta, makin hari makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin hari makin menebar kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan di dalam kehidupannya bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Dan begitu pun tentunya kepada Bapak dan Ibu lainnya yang mensyukuri nikmat Allah atas umur yang diberikan ini, kepada kita semuanya yang diberikan nikmat umur ini. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu mensyukuri nikmat umur ini tidak perlu menunggu setahun sekali. Setiap hari ketika kita terbangun dari tidur kita, bukankah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka setiap hari tidak ada hitungan tahun tanpa adanya diawali dengan hitungan hari. Mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani dan bahkan setiap satu satuan waktu terkecil pun menjadi bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca dua ayat yang luar biasa, ayat ke-30 dan ayat 31 dari surah 13, surah Ar-Ra'd. Sebelum nanti insya Allah di dalam acara beranda kita akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh
Profesor Dr. Suharyadi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk beliau berbagi makna untuk kita semuanya pada hari ini. Dan baiklah, dengan seluruh harapan, pinta, dan doa yang telah kita hantarkan bersama-sama dalam forum ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkannya, semoga Allah mengabulkan dan bahkan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan sebelum itu saya ingin pula menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada Bapak dan Ibu, seraya mendoakan semoga segala kebaikan dan perhatian Bapak dan Ibu atas rasa syukur, nikmat umur yang Allah berikan kepada saya pada kemarin dalam usia ke-64 tahun. Dan terus terang Bapak dan Ibu, saya tidak merencanakan apa-apa untuk acara kemarin itu. Jangan sampai dengan kemudian inisiasi dari beberapa sahabat kita, kemudian mereka mengadakan acara Zoom kemarin sangat mendadak, sentak, sehingga mohon maaf seandainya saya menyaksikan di dalam acara itu tidak semua peserta boleh jadi terinformasikan, karena sesungguhnya memang acara itu saya sendiri pun tidak mengetahuinya sampai dengan jam 7 pagi itu. Namun Masya Allah, betapa bahagianya mendapatkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan kemarin adalah merupakan perwakilan dari peserta kaji bareng online ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan doa-doa yang telah Bapak dan Ibu hantarkan. Semoga doa-doa yang dihantarkan tersebut menjadi doa yang diijabahkan Allah, segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan bukan hanya untuk saya sendiri ataupun keluarga saya, semoga terpulang pula kepada Bapak dan Ibu yang mendoakan. Bukankah Allah menyampaikan untuk kita semuanya, in ahsantum li anfusikum. Kalau seandainya ketika kita sedang berbuat baik itu hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka ketika doa-doa yang kita hantarkan kepada seseorang, maka para malaikat pun ikut mengaminkannya dan kemudian mengembalikan pula doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dan keberkahan kepada yang mendoakannya. Maka sesungguhnya kalau kita perhatikan benar Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita melakukannya, pada ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ketika Allah mengajarkan bahwa bagaimana kita mendoakan orang-orang yang berada di seputar kita, maka sesungguhnya itu pula cara Allah untuk kita pun mendapatkan limpahan atas keberkahan dari doa yang telah kita hantarkan. Semoga Allah menjabahkannya. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah sama-sama kita hantarkan, mari bersama-sama pula kita memohon semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya, dengan bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا
قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم
بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم